Pada akhir daripada bulan ini, bulan Juni 2023, the year of empowering grace. Empowering grace adalah seseorang itu Roh Kudus. Dan kita bicara tentang impact atau dampak daripada mujizat ataupun tanda heran. Salah satu yang paling spektakuler adalah dibangkitkannya Lazarus dari antara orang mati. Tidak ada manusia bisa membangkitkan orang mati. Yang manusia bisa lakukan adalah membuka pintu kubur. Yesus berkata, gulingkan pintu kubur itu. Dan kedua, melepaskan yaitu kain kafan daripada Lazarus. Tapi Yohanes 11:45, banyak di antara orang-orang Yahudi, orang yang sudah beragama loh ini, yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Itu goalnya, itu tujuannya. Tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk menaikkan rating, tidak supaya membuat terkenal. Banyak sekali orang Yahudi. Saudaraku, kita dikelilingi oleh orang-orang religius. Dan apa yang mereka cari sebetulnya? Karena kebanyakan pada mereka berkata mujizat sudah nggak ada. Itu harus dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada juga yang bergerak karena klenik. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana ada seorang gadis yang dirasuki oleh roh, yang dikuasai oleh oligarki orang-orang kaya di kota Filipi. Tetapi kita melihat di sini akibatnya percaya kepadanya. Di Yohanes pasal 11 kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika tahu Lazarus itu sakit, Yesus sengaja menunggu sampai dia meninggal. Sebab kalau sakit disembuhkan mungkin ya sudah pernah terjadi. Tetapi mati dibangkitkan. Beberapa kali Yesus membangkitkan orang mati. Salah satunya seorang pemuda di Nain, ya, yang ada di Galilea, dekat Kana sana. Dan kita tahu ya, dia berkata, sebagaimana Bapakku membangkitkan orang mati, aku juga bangkitkan orang mati. Dalam hidup dan pelayanan saya tinggal satu yang belum, yaitu membangkitkan orang mati. Kalau koma sudah beberapa kali, ada yang sudah koma 3 bulan. Itu puji Tuhan yang sudah tidak sadar sama sekali. Tuhan bangkitkan. Saya tinggal tunggu waktunya. Sebab itu perintah Tuhan. Tetapi tujuannya tidak supaya terkenal. Tidak supaya kita yang dipuji. Tapi Tuhan dimuliakan dan orang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 11. Lazarus become a walking miracle. Dia menjadi mujizat yang berjalan. Ketika kita dilahirkan kembali, setiap daripada kita sebetulnya lebih hebat daripada bangkit dari orang mati. Kita dibangkitkan dari mati rohani, bukan? Ya, kita lihat lalu imam kepala berusaha membunuh Lazarus, saudaraku. Ayat 11 berkata, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena itu, setiap daripada Anda yang sudah dilahirkan kembali, you are walking miracle. Dibangkitkan dari kematian rohani, ya. Ada yang disembuhkan, ada yang diselamatkan, dan sebagainya. Saudaraku, tentu saja iblis tidak suka. Dan akan saudara jadikan target operasi. Tapi jangan takut saudara. Tujuannya satu. Orang melihat mujizat yang kita alami. Karena itu beritakan apa yang kita alami. Di dalam hidup saya memberitakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama seperti Yesus. Dan bagaimana saya disembuhkan dan diurapi oleh Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita semua dan semua warga kerajaan. Jadi seperti Lazarus, banyak orang yang jadi percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu sukacita yang sangat besar ketika kita berada di dalam rumah Tuhan. Sebab Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Sudah memelihara kita, sudah memberikan berkat-berkat yang melimpah atas kehidupan kita. Khususnya pada seminggu yang sudah berlalu. Baik itu dalam suka dan duka. Ada amin saudara? Mari kami sambut Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan,
atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, serta anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu di tempat ini. Kami mau menyatakan kemuliaan-Mu bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji begitu dia kami. Haleluya. Dialah yang layak dipuji bagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan
hendak bernyanyi bagimu selama aku ya Allah, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi selagi ku ada, selagi ku
biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka. Sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhitamu,
kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, amin. Oh Tuhan yang besar, oh Tuhan yang hebat, oh Tuhan yang perkasa, Kau lebih besar dari segala nama persoalan, Kau lebih besar dari segala nama penyakit, dari segala ketakutan kami. Kau Tuhan yang besar, Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak Tuhan Yesus, Kau layak, Kau layak, Kau layak, Kau layak Yesus, Kau layak Abah, Kau layak, Kau layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Pribadi yang hebat, pribadi yang begitu mengasihi kami, pribadi yang begitu sayang kami. Kami bersorak-sorai bagimu, Tuhan penolong kami, Tuhan jagoan kami. Tak pernah ada kecurangan di dalam Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh yang di dalam kami lebih besar dari roh apapun di dalam dunia ini. Ketakutan apapun, kekhawatiran apapun, kecemasan, bahkan nama persoalan apapun juga. Kami tahu roh di dalam kami lebih besar. Dan Tuhan memilih kami untuk kami dijadikan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan yang dahsyat. Kami bangga kami bisa menyembah Tuhan. Kami bersyukur kami bisa mengagungkan Engkau. Raja yang mau mati bagi kami. Raja yang meninggalkan kebesarannya dan mau berkorban untuk kami. Untuk kami menikmati segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami lewat kebenaran-Mu. Sebab kami butuh suara Tuhan. Suara dari dunia ini seringkali membuat kami kecut dan tawar hati. Sering membuat kami gelisah. Tapi suara dari Tuhan itu bisa membangkitkan semangat yang patah. Suara dari Tuhan bisa menyegarkan kami. Suara dari Tuhan itu bisa memberi pengharapan yang baru untuk kami. Berbicaralah kepada kami, sebab kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan firman itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami tetap percaya firman itu adalah Engkau sendiri. Berbicaralah Bapa, telinga dan hati seorang murid, bahkan perkataan-perkataan hamba-Mu ini tetap ada dalam pengurapan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Semua suara yang lain kami katakan diam dan tenang. Roh Kudus ambil alih dan berbicara kepada kami. Komunikasikan Tuhan. Apa yang kupersiapkan, apa yang kupelajari tidak ada artinya tanpa pengurapan daripada-Mu. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Wow. Saudara tidak keberatan kasih tepuk tangan untuk tim Praise and Worship. Terima kasih. Sedap. Wow. Puji Tuhan. Kebahagiaan yang paling hebat adalah kita menyembah Tuhan. 30 menit pertama itu adalah esensi dari ibadah. Saudara bisa berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Itu yang paling penting dari ibadah. Mimbar ini tidak menjadi penting dengan siapa yang berdiri di belakangnya. Tidak. Itu berulang kali kami diajarkan. Tapi yang selalu menjadi penting untuk perhatian kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita juga tidak perlu malu untuk menyembah Dia. Karena dibilang pujian penyembahan. Artinya kita perlu mengeluarkan kalimat, kata-kata, suara untuk menyembah Dia. Amin. Saudara tidak perlu malu dengan orang di sebelah saudara. Karena waktu saudara krisis, saudara kekurangan, saudara butuh pertolongan,
Orang di samping saudara mungkin cuma bilang, kasihannya kodong. Cuma sampai di situ. Tapi waktu saudara bernyanyi buat raja di atas segala raja, even saudara fal sedikit, miring-miring sedikit, enggak apa-apa sih. Karena yang dia lihat itu hatinya kita yang menyembah Tuhan. Haleluya. Jadi jangan malu sama orang di sebelah. Karena mungkin dia orang Ambon. Kodong ya. Gitu. Tapi betul-betul karena kita tahu esensi waktu saya datang ke ibadah, saya harus ketemu dengan raja di atas segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Wow. 3 tahun baru kita ketemu. Lamanya nih. Ibu Ita di depan, Ibu Ita di belakang. Pak Charlie, wow. Senang bisa berjumpa dengan muka-muka yang luar biasa dan hebat dipakai oleh Tuhan. Wish. Saya juga alumni dari COVID. Dan puji Tuhan kita bisa ketemu. 1 bulan 12 hari saya di rumah sakit. Dan saya tahu bisa enggo juga. Tapi saya berjumpa dengan Tuhan. Makanya tidak perlu malu untuk menyembah Dia. Tidak perlu malu. Siap. Jangan terlalu lama di opening, kita akan masuk dalam apa yang harus disampaikan. Oke, saya dikasih judul, dikasih tahu bahwa tema Bapak Ibu adalah The Impact of Power. Sedap. The Impact of Power. Dampak dari kuasa. Dampak dari kuasa. Nah, kita akan baca sama-sama dari 2 Petrus 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Topik yang diambil intinya dari ayat yang kedua. Tapi satu topik ini perlu dibaca. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Nah saudara, surat Petrus yang kedua ini adalah bagian yang singkat, tetapi sangat penting dalam perjanjian baru. Kenapa? Ini ditulis tidak lama sebelum Petrus meninggal. Nah seringkali perkataan orang yang sebelum meninggal itu penting. Itu jadi wasiat. Itu jadi pegangan buat mereka. Kayak gitu. Nah Petrus ingin jemaat untuk waspada. Jangan jatuh. Jangan disesatkan. Di saat yang sama harus terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Nah, saudara, kalau 2 Petrus ini ditulis 2 tahun setelah penganiayaan semakin meningkat. Jadi jemaat mengalami aniaya. Kalau 1 Petrus ditulis sebelum Kaisar Nero mulai menganiaya. Tapi 2 Petrus ini di masa aniaya, di masa kesesakan, di masa tidak enak. Nah surat ini ditulis gitu. Nah fokusnya Rasul Petrus karena apa? Ada masalah, ada guru-guru palsu yang menyebabkan orang ragu dengan firman. Orang tidak berani pegang firman. Orang tidak berani percaya firman. Jadi ada orang-orang yang suka untuk menjungkir balikan.
menipu orang lain, tapi pakai firman. Kayak gitu. Nah, ini tujuan dari Petrus menulis. Nah, salam dari Rasul Petrus itu merujuk kepada berkat. Merujuk kepada kasih karunia. Merujuk kepada anugerah yang telah kita terima. Nah, saya mau bilang saudara, itu kekayaan kita. Itu kekayaan yang berharga. Berkat, kasih karunia, anugerah, itu adalah berkat. Itu. Nah, saudara, apa yang saudara dan saya punya sebagai orang percaya sejak kita terima Yesus itu sangat berharga. Bilang dulu sama-sama, berharga. 500 orang tapi kecil ya. Cuma 10 orang yang bilang. Coba 1, 2, 3. Mulai naik 1000. Puji Tuhan. Berharga. Haleluya. Nah, saudara, kita punya yang sangat berharga. Alasan mengapa Tuhan memberikan kita semuanya itu bagi kita. Apa gunanya, apa dampaknya bagi kita dan bagi orang lain, ini yang kita akan belajar hari ini. Saya tahu mimbar ini mengajar saudara banyak. Saudara orang yang tidak kekurangan pengajaran. Tapi yang penting di sini, apakah kita hidupi pengajaran ini? Ini yang penting di sini, apakah firman yang kita dengar, yang berharga yang kita terima, bisa diaplikasikan tidak? Itu penting. Itu penting. Nah, saudara ingat, the impact of power, dampak dari kuasa. Kita sudah terima Yesus, kita sudah punya Roh Kudus. Oke? Kemarin saudara diajarkan baik banget dengan gembala saudara. Waktu Roh Kudus turun, itu kuasa. Itu power. Nah, setelah saudara hidup dengan Roh Kudus, ada 8 tanda bahwa seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya tidak ajarkan itu, nanti bagian yang lain. Tapi saudara, ini keberhargaan kita. Nah, untuk apa, bagaimana, dan apa dampaknya bagi saya sendiri dan bagi orang lain. Nah, mari kita sama-sama. Saya bantu dengan poin ya. Poin yang pertama, ayat 1. Dari Simon, Petrus hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, hal yang pertama yang kita sudah punya adalah iman yang berharga. Hal yang pertama yang kita sudah punya adalah iman yang berharga. Saudara, kita tidak punya iman. Iman itu pemberian. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menciptakan iman. Iman itu gift. Iman itu pemberian dari Tuhan. Nah, saudara, Petrus lagi kasih tahu. Dia lagi bilang bahwa kita memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saya baca dalam bahasa Indonesia dari King James Version. Dibilang begini, Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang telah memperoleh iman yang sama berharganya dengan kami. Oleh karena kebenaran Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa kita mendapatkan iman yang sama, yang Tuhan berikan, yang sama berharganya, yang sama bernilainya dengan apa yang Petrus terima. Jadi waktu Petrus terima iman, kita pun terima hal yang sama dari Tuhan Yesus.
Wah, ini milik yang berharga. Kita punya iman yang sama. Nah saudara, kata berharga, kita punya yang berharga, yang sama berharga. Itu dari kata dasarnya dipakai isotimos. Artinya begini, itu mahal. Imanmu itu mahal, bos. Imanmu itu bernilai. Imanmu itu mulia. Itu mulia. Nah, jadi iman yang diberikan Tuhan adalah dari segala sesuatu yang tidak terukur. Kenapa? Karena dia sangat bernilai. Besar nilainya. Gitu. Makanya Alkitab berani tulis, kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Haleluya. Tuhan tidak bilang, kalau kamu punya status kepejabatan di GBI, baru kamu bisa kasih pindah gunung. Tidak. Waktu kamu punya iman sebesar biji sesawi, waktu kamu latih untuk imanmu bertumbuh, waktu kamu pakai iman itu yang diberikan sama seperti Petrus punya, kamu dapat memindahkan gunung. Apa gunung saudara? Bukan gunung lumpuh batang. No. Apa gunung persoalan saudara? Apa nama persoalan hidup? Apa nama tantangan hidup? Anak-anak sekolah, anak-anak kampus, apa saja. Saudara bisa tarik. Saudara bisa selesaikan dengan iman. Nah saudara, 1 Petrus 1 ayat 7 dibilang begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara bicara tentang api, bicara tentang proses. Kita semua punya proses kok. Yang miskin gak usah lihat-lihat yang di atas tuh. Yang di atas juga gak usah lihat-lihat yang di bawah. Sama prosesnya. Kita lewati api. Kita lewati api. Itu. Saudara punya uang miliar dan saudara tidak punya uang. Saudara punya sertifikat 5 dan saudara yang masih in the cost. Persoalan api yang dari Tuhan tetap sama-sama kita harus hadapi. Untuk apa? Ujian. Kita mengalami hal yang sama. Nah, saudara, cuma untuk apa? Kita terima puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mengapa iman berharga? Karena tujuan dari iman kita adalah Yesus Kristus. Dengan kematiannya menjadikan kita benar di hadapan Allah. Makanya kita tidak perlu ragu untuk keselamatan. Tidak akan saudara dapatkan orang yang sempurna. No, tidak. Sampai yang sempurna itu datang. Tapi gereja yang sehat, saudara bisa jadi. Gereja yang sehat ini perlu dilihat. Gereja yang bertumbuh ini perlu ada di Makassar. Nah, iman, mengapa iman ini berharga? Karena iman itu sendiri sangat berharga di mata Allah. Bagaimana Allah memandang Abraham? Abraham tidak punya dasar untuk percaya. Waktu Tuhan bilang dia keluar dari Ur Kasdim. Abraham bukan orang Yahudi. Tapi dari Abraham, Yahudi lahir, bangsa Israel lahir. Tapi bagaimana ketaatan Abraham untuk taat dari dia mendengar suara Tuhan. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Apa yang saudara sedang alami hari-hari ini? Dan apa yang sedang saudara dengar? Saudara, itu membuat Tuhan memperhatikan saudara.
Haleluya. Nah, iman perlu dipraktek mulai dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Bukan di kantor kita mempraktikkan iman. Bukan di jalan, di kampus. No. Itu sudah manifestasi. Tapi kita harus belajar mempraktekkan iman. Mulai dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Bangun pagi, apa yang saudara pikir? Wah, utang masih ada ini, Ces. Bangun pagi, apa yang saudara dipikir? Saya mesti kalahkan siapa hari ini? Bangun pagi, siapa yang kita cari? Tuhan kan? Atau bagaimana? Kita tahu sama-sama ayatnya. Matius 6 ayat 33. Itu sudah di luar kepala tuh. Carilah dahulu kerajaan Allah. Oh puji Tuhan, saudara punya. Oke lah, berarti saudara mengerti. Kayak gitu tuh. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan kita pegang yang ditambahkan, tapi kita tidak cari yang mesti dicari dulu. Oh saudara, ini mungkin cuma di Ambon, di sini enggak sih. Waktu pandemi bicara lain. Hubungan dengan Tuhan itu segala-galanya. Uang itu tidak ada gunanya Pak Pendeta. Mau miliar-miliar. Ini perkataan jemaat di Ambon loh. Tapi tidak ada oksigen. Kau bikin apa dengan miliar? Itu. Dan saya juga alami bos. Masuk rumah sakit. Oksigen cuma 92. Menggap-menggap. Main kok. Itu. Tapi waktu pandemi bicara lain. Tuhan itu penting. Setelah pandemi selesai, sabar dulu. Mesti cari uang. Sedap. Tapi Tuhan tetap sayang. Kalau Tuhannya Joji mungkin lain. Dikandatuk. Tapi Tuhan beda. Dia tetap sayang saudara. Saudara masih tetap hidup kok. Apa yang paling penting sekarang? Waktu. Saudara diajak untuk pergi di Komsel. Sabar dulu Pak sibuk Gembala Komsel mesti mengerti saya. Saya lagi sibuk. Sadar. Siap. Iya kate. Saudara. Tapi saudara, bayangkan kita tahu ayatnya. Tapi kita tidak pakai iman ini untuk kita lihat terjadi dalam kehidupan kita. Protes boleh. Tapi protes yang mongo-mongo enggak boleh. Kasih masukan boleh banget. Saya tidak anti untuk dikasih masukan. Selalu saya bilang. Gitu. Tapi tolong kasih masukan yang benar. Gitu. Nah, mari praktek iman. Sebab kenapa berharga iman? Tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Iman itu menggerakkan Allah untuk bertindak. Nah, iman itu adalah mata uang kerajaan Allah. Nilai tukar kerajaan Allah. Bayangkan loh kalau Tuhan dapati imanmu. Tuhan rubah Makassar. Rubah. Dia turun dan rubah Makassar. Tidak ada amin. Bisa. Sudah lihat Abraham. Bayangkan loh. Waktu dia harus berpisah dengan Lot. Waktu Tuhan bilang. Lot ambil semua yang bagus-bagus. Semua yang indah-indah. Semua yang punya masa depan. Lot ambil. Yang dia kasih tinggal cuma apa? Gersang. Padang gurun. Bebatuan. Menurut Abraham ini tidak ada artinya. Tapi waktu dia dengan Tuhan. Waktu dia tetap percaya Tuhan. Tempat yang kering bisa menjadi emas. Tempat yang tidak berharga bisa menjadi tempat yang berharga. Nah saudara, kalau Tuhan jumpai iman di saudara. Wow. Saudara, Makassar kacang-kacang. Tempat duduk ini tidak full. Tidak kosong. Itu tuh. Full. Saudara bisa beribadah 2-3 kali. Gitu. Serius. Gitu. Kenapa? Saya alami kok. 1 tahun ini kami di split. Kami dibagi per wilayah juga.
Saya mulai dengan 77 orang. Saya berangkat ini saya kasih tinggal 200 lebih. Start 77. Oke? Nah saudara, Tuhan yang di Ambon sama kok dengan Tuhan yang di Makassar. Tuhan yang di Makassar sama dengan Tuhan yang di Amerika sana. Sama. Dia memilih ada dalam kita. Cuma kita mau praktek imannya kita tidak. Haleluya. Nah saudara, ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Hal yang berharga kedua apa yang kita punya? Kita telah mendapat kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari mengenal Allah. Nah, kemarin Pak Gembala Saudara dalam di sini di poin yang kedua ini. Dari mengenal Allah. Itu loh. Nah bayangkan saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera. Yang melimpah. Yang melimpah. Dari mengenal Allah. Bayangkan loh. Dari saudara mengenal Yesus. Saudara terima dia. Saudara undang dia. Roh Kudus tinggal dalam saudara. Ini kuasa. Ini power. Tidak. Jangan main-main dengan orang yang kumisnya putih. Jangan main-main dengan mata yang cipit. Atau dia mata bola. Kenapa? Karena waktu dia terima Yesus. Ada kasih karunia. Ada anugerah. Ada damai sejahtera. Di dalam saudara. Amin. Kira-kira kalau damai sejahtera ada. Saudara tidak punya beras di rumah. Kira-kira kalau Yesus janjikan damai sejahtera, terus usaha saudara ambruk. Pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Kalau Tuhan sediakan kasih karunia dan damai sejahtera, artinya dia pikir dari seluruh lini kehidupan kita. Sisa bagaimana saudara pakai iman saudara. Bagaimana saudara pakai kasih karunia yang sudah disediakan untuk toko saudara, untuk usaha saudara, untuk pendidikan anak-anak. Saudara pakai. Dan itu perlu dilatih. Itu bisa dilatih. Jangan sampai kita pergi kosong, lahir kosong, kita pulang juga tetap kosong. Saya cerita tadi malam dengan Pak Arum. Karena Pak Arum yang ajak saya makan sedap. Itu tidak. Saudara, almarhum penatua saudara. Bayangkan, semua orang bilang dia baik. Coba. Pak Jonathan sendiri bilang begini. Yang konflik-konflik juga bilang dia baik. Coba. Nah ini baru satu orang Pak Hans. Coba. Dia masih single fighter. Tapi orang banyak bisa datang. Istrinya bisa cerita. Bagaimana profesor bisa bilang. Ini deh kalau duduk sama orang ini. Tidak ada artinya kita ini. Padahal kita orang dari Amerika nih. Jadi bayangkan saudara. Ada hikmat. Ada kasih karunia. Ada damai sejahtera. Dalam satu orang ini. Nah coba ada 500 orang di sini nih. Kalau kita bangkit sama-sama. Kita gunakan kasih karunia. Kita pertontonkan kasih karunia. Kita kasih lihat itu damai sejahtera yang melimpah. Yang Tuhan berikan untuk kita. Saudara akan menjadi daya tarik. Untuk orang datang ke kerajaan Allah. Amin. Oh, saya dulu dari malam dengan Bung Hans, istrinya Bung Hans. Sampai sekarang. Itu masih cerita buah yang manis. Ini baru satu orang. Dan saya tahu ada banyak di sini yang punya cerita kok di luar. Nah ini kan perlu disatukan. Ini perlu untuk jadi apa? Satu ledakan untuk gereja Tuhan bangkit. Haleluya. Nah saudara, apa itu kata melimpah?
Dalam terjemahan aslinya dibilang multiply, yang artinya berlipat ganda, itu berkembang, itu bertumbuh. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera yang saudara dapat dari pengenalan akan Allah, saudara, itu tetap akan bermultiplikasi. Wow. Tuh. Jangan anggap remeh dengan orang yang kepalanya mulai botak. Tapi kalau dia punya kasih karunia, dia punya damai sejahtera, hati-hati Kosis. Gitu tak? Itu. Jangan anggap remeh dengan orang yang biasa. Itu. Puji Tuhan. Selamat buat orang tua yang anaknya kemarin sudah naik kelas, lulus. Selamat. Tapi kalau anak saudara gagal, jangan tinggalkan dia. Jangan maki dia. Tetap terima dia apa adanya. Karena dia anakmu. Jangan tolak anak-anak. Jangan kasih keluar perkataan kutuk untuk anak-anak yang gagal. No, jangan. Jangan. Ingat. Dari rumah akan lahir orang yang sukses. Milioner, bankir. Semua akan lahir dari rumah. Tapi jangan lupa, penjahat juga lahir dari rumah. Cuma karena apa? Ditolak di rumah. Nah, kita punya kasih karunia untuk mengampuni. Kita punya damai sejahtera untuk tetap tidak gontok-gontokan. Kalau di sini masih suka cerita belakang-belakang, saya bilang untuk jemaat di Ambon, stop itu. Spirit itu mesti dikasih mati. Jangan bangga untuk cerita orang di belakang-belakang. Karena itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Saudara punya damai sejahtera. Saudara punya kasih karunia yang tidak pernah akan kering. Tapi dia akan bermultiply. Dia akan terus berkembang. Nah, sangat sayang kalau kita tidak praktekkan. Sangat sayang kalau kita tidak hidupi. Itu. Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dibilang begini. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Nah saudara, ini minggu lalu sudah diajarkan oleh gembala saudara. Belajar kenal Tuhan. Belajar kenal Tuhan. Siapa tadi pagi yang sudah baca Alkitab? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Yang kemarin baca Alkitab? Sedang. Yang kemarin dulu baca Alkitab. Yang tidak mengerti bahasa Indonesia, gembala saudara bilang. Itu. Nah, saudara, bayangkan loh. Saudara, pengkhotbah hebat manapun, kalau dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, dia akan kering. Dia akan kering. Mau pengusaha hebat sukses manapun, saudara, jangan lihat mereka yang fasik. Mereka sudah ditentukan binasa kok. Tapi saudara, ditentukan untuk punya damai sejahtera. Damai sejahtera tidak berlaku cuma hari ini. Besok, terus, bahkan sampai selama-lamanya. Itu disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, kalau Tuhan bilang penting baca firman, bacalah. Bacalah. Karena itu baik untuk saudara. Kalau itu penting untuk saudara hadir di Komsel, hadirlah. Hadir. Itu. Saya bukan orang yang lahir di Ibadah Raya. Saya orang yang bertumbuh dan lahir di Komsel. Dan saya sangat menikmati bagaimana indahnya ada di Komsel. Itu. Nah, gembala saudara sangat bersuara. Sangat pengajar. Untuk apa? Komsel. Gereja rumah. Itu kekuatan banget. Itu kekuatan. Itu. Waktu pandemi, kekuatan kita di rumah, gereja rumah. Kekuatan kita 200 orang gak hilang.
tetap ada dan bisa terpantau, bisa ditolong. Dari mana? Ponsel. Nah saudara, ini semua penting. Dan kita punya itu sama-sama. Kalau kita punya, saudara punya, Pak Arom punya, semua Ibu Ita punya, Charles, Pak punya. Nah saudara, kita tidak akan gontok-gontokan satu dengan yang lain. Hidup damai, hidup rukun, hidup unity dalam pelayanan. Ini semua akan bermanifestasi. Kenapa? Karena saya tahu saya punya kasih karunia dan damai sejahtera. Dan itu berlimpah, bos. Itu berlimpah. Jadi saat kita bertumbuh dalam pengetahuan, di dalam pengenalan akan Allah, pengenalan kepada Tuhan Yesus, saat kita baca firman, kita diajar oleh Roh Kudus. Kemudian kita akan mematuhi firman. Kalau saudara baca Yohanes 15, menjadi pelaku firman bukan jadi sengsara. Enggak kok. Yesus janji, waktu kamu menjadi pelaku firman, kamu tinggal dalam firman, firman tinggal dalam kamu, kamu akan bersuka cita. Dan sukacitanya Yesus penuh di dalam kamu. Jadi bukan stres waktu orang melakukan firman. Bukan stres waktu orang hidupi firman. Tidak. Tapi benar-benar dia mendapatkan sukacita yang penuh. Gitu. Nah saudara, mari belajar. Karena apa? Proses itu akan terus datang. Proses itu akan terus berulang-ulang akan datang. Saya tidak bikin takut saudara, tapi Alkitab bilang tadi, api akan memurnikan iman kita lebih dari emas. Kualitas dan tingginya satu harga emas. Tergantung dari pengujiannya. Nah kita pun. Apa yang membedakan kita satu dengan yang lain? Cuma dari apa? Bagaimana kita berespon. Proses masalah akan mengekspos siapa kita. Bagaimana anak-anak di rumah melawan dengan orang tua kan? Dengar-dengaran sama orang tua kah? Hargai orang tuanya kah? Waktu dimarah-marahi, ini mengekspos dia. Makanya Amsal bilang, sejak anak-anak, sifatnya sudah bisa kelihatan. Nah, bagaimana juga dengan orang tua? Nah, saudara, orang percaya tidak hanya memiliki pengetahuan pengenalan akan Allah. Tetapi pengenalan akan Allah akan terus dan harus membawa kepada perubahan perilaku. Nah saudara, dari pengenalan kepada Allah akan menuntun kita kepada tujuan-tujuan penting. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Karena kuasa ilahinya, Ia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Nah poin yang ketiga saya kasih judul, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah saudara dapat ini. Kita punya ini. Itu ada di dalam. Gitu. Nah saudara, pengenalan akan Allah dalam kuasa ilahi itu akan menganugerahkan. Dan membawa kita menemukan hal-hal yang berharga. Untuk apa? Membuat hidup Anda dan saya berkualitas. Hidup Anda dan saya bisa berubah waktu kita meresponi apa yang ada yang Tuhan sudah berikan. Nah, saudara, dibilang begini, hal-hal yang berharga untuk membantu kita hidup dalam kesalehan
dan kekudusan. Menganugerahkan artinya memberikan dengan cuma-cuma. Saudara dapat itu dengan cuma-cuma. Jadi untuk mengasihi, untuk mengampuni, kita dapat secara cuma-cuma dari Tuhan. Bapak Pendeta, saya belum bisa. Saya kalau lihat ini orang, wih di jengkelku. Bahkan ada yang tidak mau masuk gereja gara-gara kasihan. Saudara, artinya saudara tidak tahu apa yang saudara punya. Saudara punya anugerah, kapasitas yang besar. Itu pemberian yang diberikan cuma-cuma. Jadi saudara bisa kok, kita bisa. Untuk sabar kita bisa. Untuk tidak cerita orang lain kita bisa. Bisa. Bilang dulu sama-sama, 1, 2, 3. Bisa. Sama-sama kurang kompak. 1, 2, 3. Bisa. Amin. Itu lebih besar tahu suara itu Allah ya. Jadi kan, nah sudah, Anda bisa. Untuk saudara tidak terhisap, untuk cemari hidup saudara. Anda bisa. Kenapa? Kasih karunia telah disediakan. Untuk apa? Segala sesuatu yang berguna. Nah saudara, kuasa untuk bertumbuh tidak berasal dari kita. Tapi itu dianugerahkan. Wow. Jadi Tuhan tidak pernah paksa kita. Enggak. Dari kita baca firman, kita akan mengenal dia. Dari kita intim dengan dia, kita mengenal pribadinya. Kita akan tahu apa kesukaannya Tuhan. Gembala saudara bilang kemarin, saudara tidak mungkin turun dari Grab lalu saudara cium itu sopir. Terima kasih nih, karena saudara tidak kenal dia kan. Itu. Kata pengenalan dari mana? Intimisi, intim. Nah bayangkan, saudara bisa cek, saudara bisa ukur sekarang. Sudah intimkah saya dengan Tuhan? Sudah intimkah Joji dengan Tuhan? Sudah intimkah siapa saudara? Sebutkan nama saudara. Sudah intimkah saudara dengan Tuhan? Oke. Presiden Jokowi kita tahu, itu kasih contoh kemarin kan. Kita tahu presiden, tapi kita belum tentu kenal dia. Berapa sih anaknya Pak Jokowi? Coba siapa? Angkat tangan dulu. Berapa anak mantunya? Kita belum kenal. Itu. Nah, pengenalan kita kepada Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang berguna. Untuk apa? Hidup yang saleh. Untuk kekudusan hidup. Nah, saudara, segala sesuatunya berguna untuk hidup yang saleh. Pertanyaannya itu apa? Segala sesuatu. Artinya begini, segala sesuatu. Apa saja. Tanpa terkecuali. Itu segala sesuatu. Berguna, dia berasal dari kata arete. Artinya, itu punya keunggulan moral. Punya keunggulan intelektual untuk memenuhi tujuan. Dia punya apa lagi? Kemampuan yang diberikan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang heroik. Saudara, Petrus orangnya gila-gilaan. Orang yang gila-gilaan. Dia nomor 1 selalu. Saya akan menyerahkan diri dan disalib. Nomor 1 siapa yang bermanifestasi? Petrus. Sabar kok. Tidak bisa akan sentuh Yesus. Tapi yang nomor 1 menyangkal, Petrus. Gitu. Tapi waktu Yesus bangkit, nomor 1 yang dicari siapa? Petrus. Artinya Yesus kenal banget hatinya ini orang. Yesus kenal banget hatinya Petrus. Orang mungkin menilai dia sembarang. Orang mungkin menilai dia dari perilakunya. Tapi Tuhan sangat kenal hatinya. Nah saudara, waktu kita punya ini, segala sesuatu berguna.
kita akan unggul. Kita punya kemampuan yang diberikan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang heroik. Kita punya untuk apa? Yang berguna. Sebagai apa? Kualitas hidup yang membuat seseorang menonjol sebagai yang luar biasa. Oke? Nah saudara, kita punya firman. Waktu kita punya firman, kita punya apa saja. Tanpa terkecuali. Apa saja. Itu Yohanes 15. Ulang baca. Renungkan. Kamu minta apa saja. Waktu apa? Kamu tinggal dalam dia. Waktu kita punya firman, kita punya segalanya. Apa saja kita bisa. Itu. Nah, saudara, waktu kita punya firman, kita unggul secara moral dan intelektual. Waktu kita punya firman, kita punya kualitas hidup benar yang membuat kita menonjol. Waktu kita punya firman, kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang hebat. Mau dari sisi bisnis kah, sisi ilmu pengetahuan kah, apa saja. Apa saja. Kita punya itu. Nah saudara, ending dari semuanya itu adalah kita mampu untuk apa? Hidup saleh, hidup kudus. Karena firman itu adalah standar kekudusan. Itu surat cintanya Tuhan kan. Itu undang-undang dari kerajaan Allah. Firman ada di situ. Itu. Nah, saudara, apa itu saleh? Dari kata esubean adalah ibadah yang baik. Nah, kesalehan mencerminkan sikap hidup seseorang. Gembala saya, Pak Kris Manusama mengajarkan begini. Sebagai seorang penyembah, kita perlu sadar 24 jam hadirat Tuhan. Artinya begini, kita sadar bahwa Tuhan itu ada di dalam. Tuhan ada di dalam. Waktu kita sadar ini, kita tidak akan jadi pribadi ganda. Nanti masuk gereja, kudus. Shalom. Shalom, shalom. Nanti di luar, biar di perempatan, lampu merah, sabar dulu, telat. Nanti ketemu orang, saudara, sekarang orang yang utang lebih galak daripada orang yang memberi utang. Gitu. Tapi saudara, waktu saudara sadari 24 jam hadirat Tuhan ada di dalam saudara. Saudara tidak akan liar di luar. Itu. Saudara tetap akan baik. Even papa mamamu tidak memperhatikan kamu. Even tidak ada istri yang lihat saudara. Saudara tidak akan liar. Kenapa? Karena saudara sadar hadirat Tuhan ada dengan saudara. Mau langgar lalu lintas, mau maki orang, saudara akan terkontrol dengan kesadaran itu. Bahwa Tuhan ada dengan saudara. Hidup kita akan jadi berkualitas. Kita tidak akan sembarangan di luar. Itu. Bukan karena nanti teman segereja lihat. Bukan. Tapi waktu kita sendiri pun, kita tahu banget bahwa ada roh Tuhan di dalam saya yang memperhatikan saya. Nah, saudara, mau hidup yang saleh, semua tersedia dalam firman. Tuntunannya jelas. Tutorialnya jelas. Segalanya tersedia. Segalanya tersedia. Waktu saya mau berangkat ke Ambon, saya duduk dengan beberapa simpatisan yang biasa ikut ke gereja. Nah, salah satunya Kedar. Dia masih pakai jilbab. Gitu. Terus kami duduk ngobrol, kami berempat duduk ngobrol. Terus yang Kristen ini bilang begini, Pak, saya baru belajar dari si Kedar ini. Oh ya, belajar apa? Ternyata hubungan dengan Tuhan itu biasa. Lalu saya begini, Tuhan Yesus tolong.
Ternyata hubungan dengan Bapa itu seharusnya ngobrol santai ya. Ya Allah, selama ini kamu di mana? Kamu belajar hubungan yang intim dengan Tuhan dari orang Kedar yang baru masuk. Dia minggu lalu baru dibaptis. Jadi bayangkan, orang ini dia sudah mengerti bagaimana ngobrol intim dengan Bapa. Sedangkan yang sudah lahir putus tali pusat Kristen. Kristen. Tapi tidak punya hubungan yang intim dengan Bapa. Saudara, ini kasihan loh. Kasihan. Kasihan. Gitu. Kalau saudara tidak punya pengertian untuk mengenal, untuk hubungan, untuk intim dengan Bapamu. Aduh, kasihan banget saudara. Gitu. Belajarlah. Bapak tidak perlu ditemui dengan Shalom Pak, mau kak ini dulu tolong kak Pak. Tuhan gak gitu kok. Itu. Sejak Yesus buat ini, Yesus buat perjanjian baru. Saudara, Anda bebas, free. Kasih karunia itu berlimpah untuk saudara. Saudara mau ngampiri Tuhan dengan bentuk bagaimana? Dia tetap bersedia untuk dijumpai. Oke. Ayat yang terakhir. Saya berapa menit? Sudah 47 menit, sedikit lagi. Harga tiket mahal. Ayat 4, ini ayat yang terakhir. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Poin yang keempat apa? Kita punya janji-janji yang sangat besar dan berharga. Haleluya. Nah saudara, kalau kita punya firman, maka di dalam dia juga kita bisa terima apa saja. Waktu saya renungkan ini dan saya pelajari, saya baca. Wih Tuhan, wow. Makanya Yesus berani banget bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berapa umur saudara? Pakai gunakan itu untuk lihat, untuk alami terobosan, penciptaan baru, penyertaan Tuhan. Apa yang saudara mau lihat, pakai itu. Saudara, apa artinya kita memiliki kekayaan spiritual yang terkandung dalam janji-janji Allah? Supaya apa? Supaya lewat iman, lewat pengenalan akan Allah, kita baca firman, kita taati, dan itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang berkualitas. Sehingga kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia. Amin. Hati-hati loh sekarang. Sekarang dunia lagi kasih tahu. Perempuan dengan perempuan oke-oke saja. Laki-laki dengan laki-laki oke saja. Oke? Semua lagi digoncangkan loh. Pendeta besar, pengkhotbah besar. Laki-laki hebat. Tiba-tiba hubungan dengan laki-laki sendiri. Saudara, jangan pikir untuk kita sudah berdiri di mimbar, kita sudah melayani, lalu kita anggap biasa hubungan dengan Tuhan. No. Hati-hati dengan itu. Justru semakin kita melayani,
semakin kita dipakai Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan juga semakin dalam. Itu yang akan menjaga kita. Nah, saya kemarin tulis di status sebelum naik karena saya baca ini. Jangan karena hartamu bertambah-tambah lalu kamu tidak hadir di ibadah. Jangan karena kamu dipakai dan dipilih oleh Tuhan lalu kamu tidak mau tolong orang lain. Jangan karena kamu diberkati lalu kamu jadi belagu dengan orang. Semuanya Tuhan kasih kita untuk kita berfungsi, kita berguna. Janji-janji yang kita terima, janji-janji keselamatan, penyertaan, kehidupan kekal dalam pribadi, keluarga, karir, pelayanan, studi, komunitas, semuanya kita punya. Dan itu tertulis baik dalam firman. Cuma sekarang begini, kamu mau ambil tidak? Anda mau pakai tidak? Tapi saya mau tantang saudara, saya mau challenge saudara. Ayo, 200 orang itu cukup untuk menggulingkan dan membawa pengaruh, membawa dampak untuk Makassar. Amin, 2 orang. Amin. Ayo saudara, bangkit. Anda punya yang berharga loh. Anda punya yang berharga. Anda punya iman yang berharga. Anda punya kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari mengenal Allah. Anda punya segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Anda punya janji-janji yang sangat besar dan berharga. 4 hal ini Anda punya. Anda dan saya punya. Kita sudah memilikinya. Kita sudah memilikinya. Itu. Jadi saudara ditentukan untuk menjadi orang yang hebat. Saudara ditentukan untuk menjadi orang yang unggul. Saudara ditentukan untuk menjadi orang yang berkualitas. Ya dan amin. Apapun fungsi saudara, apapun peranan saudara. Satpam kah, orang hebat kah, bos kah. Gitu. Saudara ditentukan berkualitas. Jangan jadi bos yang tidak unggul. Jangan jadi bos yang tidak punya kualitas, tidak punya nilai. Jangan. Jangan. Presiden sendiri bilang, Indonesia krisis pemimpin. Orang pintar banyak. Lulusan sana, lulusan sini, lulusan. Banyak lulusan. Tapi yang presiden cari pemimpin yang punya etika. Punya nilai. Punya hidup yang saleh. Nah, kiranya pemimpin juga di Makassar bisa dapatkan di antara saudara. Dan saudara ditentukan untuk bawa nilai itu. Mari tetap punya impact. The impact of power. Saudara, judul ini bukan diambil dari tempat sampah kan? No. Judul ini tidak diambil dari tempat sampah atau dipungut di bawah sungai mana. Enggak. Tapi ini dipikirkan karena janji Tuhan. Ya dan amin. Dan itu harus terlihat. Orang lihat saudara. Orang lihat Yesus. Mari teman-teman praise and worship. Ini kan lagu untuk berespon. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Imanku ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, sebelum saudara menyanyi lebih dalam, ambil waktu untuk saudara bilang sendiri dengan Tuhan. Semuanya Tuhan sudah sediakan di dalam kita. Semuanya Tuhan sudah taruh di dalam kita. Entah saudara orang tua, entah saudara anak muda, atau saudara dewasa muda, atau saudara youth.
Tuhan taruh ini untuk kita. Dia taruh iman. Dia taruh kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah. Dia taruh sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dia taruh janji-janji yang sangat besar dan berharga. Untuk apa? Saudara alami kemenangan demi kemenangan. Yesus tuh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, jadikan ini doamu. Lord, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami dan Engkau telah diberikan kepada kami. Engkau dijanjikan oleh Bapa untuk kami, untuk menolong kami, menginsafkan kami, bahkan membantu kami dalam segala sesuatu. Tuhan, terima kasih sebab kami punya kuasa di dalam kehidupan kami. Kami semakin mengenal bahwa siapa kami di dalam Kristus. Kami bukan orang-orang yang biasa. Kami bukan orang-orang yang sederhana. Tapi kami punya Tuhan yang besar. Roh yang di dalam kami sanggup mengajar kami, bahkan menjadikan kami orang-orang yang excellent. Roh yang di dalam kami sanggup menjadikan kami menjadi orang-orang yang unggul di dalam Tuhan. Kami ditentukan untuk punya kualitas hidup dalam segala hal, dalam segala aspek hidup kami. Kami bisa menjadi orang-orang yang hebat. Kami bisa menjadi orang-orang yang unggul. Berapapun usia kami, siapapun kami, firman-Mu itu ya dan amin. Dan kami tahu tidak ada kecurangan di dalam Engkau. Tuhan itu ya dan amin. Sekali Engkau berjanji, Engkau pasti akan mengenapinya. Bawa gereja ini, bawa jemaat ini, bawa semua pengerja di tempat ini, untuk mereka lebih mengenal Engkau. Dan dari pengenalan mereka kepada Tuhan, hal-hal yang supranatural itu termanifestasi dalam kehidupan mereka. Hari lepas hari, dalam setiap aktivitas mereka. Terima kasih, aku lepaskan berkat Allah turun dalam kehidupan mereka. Diberkati kehidupan mereka, diberkati keluar masuk mereka. Apapun juga yang dikerjakan oleh tangan mereka, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dari utara, selatan, timur, dan barat, kami berdoa ada jiwa-jiwa yang baru yang akan datang di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang akan memanggil, bahkan Tuhan memakai semua jemaat ini. Bagaimana mereka menjadi surat Kristus yang terbuka. Lewat hidup mereka, orang lihat Yesus dari hidup mereka.
Mereka menjadi saksi Kristus. Dan mereka sanggup untuk melakukan, bahkan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih, kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Joji sudah memberkati kami. Kepada Bapak Ibu yang akan meletakkan persembahan dan sudah meletakkan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita ada 3 cara untuk meletakkan persembahan saudara. Boleh transfer, kemudian ada QRIS, kemudian Bapak Ibu yang mau meletakkan untuk secara tunai, kami menyediakan di belakang ada amplop. Silakan Bapak Ibu boleh ambil, kemudian nanti diberi keterangan untuk peruntukannya. Saya rasa itu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan buat persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu sudah menguatkan kami, sudah meneguhkan kami. Firman itu tidak berhenti di tempat ini Tuhan, tapi kami akan bawa pulang itu Tuhan, untuk kami impartasikan dalam kehidupan kami, agar orang boleh melihat dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami, Pastor Joji. Tuhan, Engkau memberkati keluarga, memberkati seluruh sidang jemaat yang digembalakan Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa di surga buat seluruh sidang jemaat yang sudah meletakkan persembahan. Tuhan kiranya memberkati. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami, lebih dulu memberkati kami. Tuhan perluas kapasitas pemberian kami, kapasitas pelayanan kami Tuhan, agar lewat hidup kami nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami tahu ketika kami setia pada perkara yang kecil, Tuhan pasti menyediakan kami perkara-perkara yang jauh lebih besar, agar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita diberkati pagi ini saudara. Sebentar akhir ibadah kita, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini? Boleh pegang tangan kalau ada. Haleluya, ternyata semuanya adalah jemaat yang setia, yang mencintai Tuhan. Haleluya, mari kita panggil berdiri saudara. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yuk, yang baik, yang ajaib. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saudara semua diberkati Tuhan hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari.
angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dalam kebenaran Tuhan buat berhasil. Dimanapun engkau berada, perlindungan penyertaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Engkau diberkati untuk menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui kehidupanmu. Segala berkat yang datangnya daripada Bapa, Anak, dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang kita percaya dan terima katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.